mata kuliah ini ya sebetulnya tujuan akhir dari mata kuliah analisis sistem tenaga adalah peserta mata kuliah ini punya kemampuan untuk menganalisis sebuah sistem ya. Yang dianalisis itu umumnya pertama analisis aliran daya, kemudian yang kedua analisis hubung singkat, kemudian yang ketiga adalah menganalisis kestabilan sistem ya. Di mana yang utama harus dipahami pada akhir perkuliahan itu minimal dua, yaitu analisis aliran daya dan analisis hubung singkat. Kemudian di samping itu ada juga bagaimana cara menentukan nilai pembangkitan optimal. Jadi itu tujuan utamanya untuk mencapai itu, ya, untuk mencapai kemampuan untuk bisa menganalisis aliran daya dan analisis hubung singkat, maka ada konsep-konsep yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum masuk ke konsep analisis aliran daya. Jadi di pagi hari ini kita coba nge-review tentang 3 konsep, yaitu daya dalam sistem 1 fase, kemudian sistem 3 fase, yang ketiga adalah daya dalam sistem 3 fase. Yang pertama, aliran daya umumnya kita menggunakan sumber AC. Di sini sumber AC ada sumber AC 1 fase dan sumber AC 3 fase. Dalam proses penyaluran energi listrik itu yang dipakai adalah sistem 3 fase. Kenapa 3 fase? Agar ini banyak pertimbangan. Yang pertama, biar kapasitas penyalurannya jadi besar, karena daya yang disalurkan dari satu tempat ke tempat lain itu nilainya juga tidak kecil ya. Satuannya adalah megawatt. Tetapi kenapa kita perlu tahu analisis rangkaian AC 1 fase? Karena untuk menganalisis sistem 3 fase itu menggunakan pendekatan rangkaian 1 fase. Jadi seperti itu. Oke, ini yang pertama ya, subbab pertama. Ini yang paling sederhana. Di sini jika ada sumber tegangan 1 fase, di sini dinotasikan dengan VT, kemudian mensuplai sebuah beban, maka jika tegangan yang diberikannya adalah berupa sumber tegangan AC sinusoida, misalkan persamaannya Vm cos omega T plus theta, maka akan ada arus yang mengalir ke beban sebesar Im cos omega T plus theta. Kemudian kalau kita ingin mengetahui berapa daya yang dipakai oleh beban, maka kita kalikan saja. Tapi nanti daya ada banyak macamnya. Jadi kalau kita mengalihkan tegangan dan arus fungsi waktu, maka ini istilahnya daya sesaatnya. Tapi kita biasanya untuk analisis aliran daya, kita hanya fokus ke daya aktif ya, yang biasanya diberi simbol P.
Sehingga persamaannya jadi sangat sederhana dan sudah sering kita pakai waktu mata kuliah rangkaian listrik, yaitu V kali I cos theta, di mana ini V dan I-nya adalah tegangan magnitude, jadi tegangan absolutnya. Itu konsep yang pertama. Kemudian berikutnya, kita juga mendengar istilahnya daya kompleks. Kalau tadi kan daya aktif, atau ada yang mengatakan daya nyata. Tetapi dalam menyalurkan energi listrik itu tidak hanya satu macam daya, tapi ada dua macam daya yang disalurkan, yaitu daya aktif dan daya reaktif, yang biasanya diistilahkan dengan daya kompleks. Misalkan kita ini ya, kita coba lihat sistem yang sangat sederhana. Jadi ada dua sumber tegangan ideal, V1 dan V2, kemudian dihubungkan oleh sebuah saluran di mana mempunyai impedansinya ini, impedansinya Z. Z sama dengan R plus JX, atau bisa juga dibentuk dalam bentuk polar, adalah magnitude dari Z dengan sudut gamma. Di sini jika ada dua sumber tegangan, maka pasti ada arus yang mengalir jika nilainya berbeda. Nah, di sini kita asumsikan ya, jadi kita tidak tahu pasti apakah benar arusnya mengalir dari sumber tegangan V1 ke V2 ataupun mengalir sebaliknya. Tapi kalau kita ingin menganalisis, maka kita harus membuat asumsi. Di sini kita asumsikan arusnya mengalir dari V1 ke V2, sehingga diberi notasi I12. Kemudian kita misalkan ya, nilai dari tegangan V1 adalah magnitude V1, kemudian sudutnya V1, kemudian untuk tegangan V2-nya, magnitudenya adalah V2, kemudian sudutnya C2. Maka kita bisa menghitung nilai arus I1 adalah perkalian adalah V1 dikurangi V2 dibagi impedansinya. Maka kita bisa tulis seperti ini ya. Jadi kita masukkan nilai-nilainya, V1-nya, kemudian V2-nya, dan impedansinya. Nah, kenapa menggunakan bentuk polar? Karena kalau perkalian bilangan kompleks itu lebih mudah jika bentuknya dalam polar. Sehingga dari persamaan ini kita sederhanakan, V1 dibagi Z, kita hanya membagi bagian magnitudenya menjadi V1 bagi Z. Sedangkan sudutnya kita melakukan pengurangan karena operasinya adalah pembagian. Kalau perkalian kita jumlah. Jadi yang sudut dari V1, C1 dikurangi sudut dari impedansinya menjadi gamma. Kemudian minus, ini juga sama. Magnitudenya dibagi, V2 dibagi Z, kemudian sudutnya dikurangi. Kita sudah memperoleh nilai arus I1. Kemudian yang kedua, ini kalau kita ingin menghitung daya kompleksnya, S12 artinya daya yang disalurkan oleh tegangan V1 ke tegangan V2. Itu istilahnya S12 atau
daya kompleks yang mengalir dari V1 ke V2. Ini rumusnya adalah V1 dikalikan I12 konjugit. Di sini ada istilah konjugit. Nanti yang berbeda kalau arusnya dalam bentuk polar itu adalah sudut saja yang berbeda. Misalkan ya, ini ada arus misalkan nilainya 10, kemudian sudutnya 30 derajat. Maka ini I. Kalau I konjugit, maka kita proyeksikan ke sumbu X. Sehingga nanti I konjugitnya itu akan sama, magnitudnya sama, 10, tapi sudutnya menjadi minus. Menjadi minus 30 ya. Karena berada di bawah sumbu X. Jadi kalau konjugit, jadi kalau sebuah variabel dikonjugitkan, maka yang berubah adalah bagian magnitudnya. Oke, kita lakukan perkalian. V1-nya kita masukkan ya. Kemudian I2-nya kita sudah punya ini ya. V1 bagi Z1, kemudian sudutnya C1 minus gamma. Maka ini V1 dengan sudut C1 dikalikan dengan V1 dibagi Z dengan sudut gamma min C2 min C1 dikurangi V2 dibagi Z dengan sudut gamma minus C2. Ini adalah bagian I12-nya. Dari mana konjugitnya? Konjugitnya adalah ini dibaliknya. Jadi kalau minus, ini kan pertama C1 min gamma. Kemudian karena dikonjugitkan menjadi minus C1, minus kali minus menjadi positif. Sehingga berubah dari C1 min gamma menjadi gamma min C1. Jadi ini yang mengalami perubahan. Yang lain tidak. Ini juga mengalami perubahan. Hanya di bagian sudutnya saja. Karena dikonjugitkan arus I2-nya. Baru setelah itu ya, kita lakukan perkalian antara V1 dengan V1 dibagi Z menjadi V1 kuadrat dibagi Z, kemudian C-nya karena perkalian dijumlah C1 ditambah gamma dikurangi C1, sehingga sisanya hanya ada komponen gamma. Komponen gamma itu adalah magnitud dari impedansi. Nah, kemudian yang bagian ini, yang bagian kedua adalah minus V1 kalikan V2 dibagi magnitud impedansinya, kemudian C1 ditambah gamma dikurangi C2. Kita sudah mempunyai bentuk yang jauh lebih sederhana. Ini besar nilai daya yang mengalir dari V1 ke V2. Kemudian agar lebih sederhana lagi, maka impedansi ini hanya seolah-olah hanya ada komponen reaktansinya. Jadi ini akhirnya dianggap tidak ada. Sehingga Z itu akan sama dengan min JX. Sehingga kita mempunyai rumus yang jauh lebih sederhana. Ya. Seperti ini. Jadi daya yang disalurkan dari V1 ke V2 adalah V1 kalikan V2 dibagi X, X-nya itu reaktansinya, sin C2 min C1 min C2. Nah, jadi ini diperoleh dari ini dengan
menyederhanakan, kemudian untuk Q12-nya adalah V1 dibagi X reaktansinya, kemudian V1 min V2 cos C1 min C2. Jadi kita sudah memperoleh daya yang disalurkan dari tegangan V1 ke V2 dan daya reaktif, notasinya P, dan daya reaktif. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini kita beri nilai, ya, tadi V1-nya misalkan nilainya 120 dengan sudut minus 5 derajat, kemudian V2-nya nilainya 100 dengan sudut 0. Kemudian dihubungkan dengan saluran, di mana impedansinya adalah 1 plus J7 ohm. Jadi nanti V1-nya ada nilainya, V2-nya ada nilainya, kemudian impedansinya juga ada nilainya. Yang ditanya adalah hitung daya nyata atau daya aktif dan daya reaktif yang dibangkitkan atau diterima oleh setiap sumber tegangan. Karena kita tidak tahu siapa yang membangkitkan, siapa yang menyerap atau yang menerima. Kemudian yang kedua, berapa besar rugi daya pada saluran. Oke, yang pertama kita cari I12. Rumusnya adalah V1 min V2 dibagi Z. Maka kita tinggal masukkan nilai-nilainya, V1-nya, kita masukkan nilai V2-nya, kita masukkan impedansinya, baru nanti kita lakukan perhitungan. Nanti ini akan lebih baik dijadikan polar agar nanti bisa dilakukan pembagian secara sendiri-sendiri. Setelah jadi, nanti kita jadikan kartesian agar bisa dilakukan penjumlahan atau pengurangan, dan nilai akhirnya nanti dilakukan perubahan lagi dalam bentuk polar. Sehingga kita peroleh nilai arusnya adalah 3,135 dengan sudut minus 110 derajat. Kemudian yang kedua, kita asumsikan arusnya bukan mengalir dari tegangan V1 ke V2, tetapi sebaliknya, mengalir dari V2 ke V1, sehingga diberi notasi I21. Maka yang berbeda hanya kalau I12 adalah V1 dikurangi V2 dibagi Z, kalau I21 adalah V2 dikurangi V1 dibagi Z. Nanti akan diperoleh magnitudnya sama, hanya sudutnya yang berbeda. Jadi kita sudah mempunyai dua nilai arus, I12 dan I21. Yang berbeda hanya di sudutnya. Baru setelah itu kita hitung S12, yaitu daya kompleks yang mengalir dari V1 ke V2, maka rumusnya adalah V1 dikalikan I12 konjugit. Jadi di sini nanti menjadi positif. Ini sudah langsung dilakukan operasi perkalian ya ini, tapi bisa kita kalikan dengan mudah. Jadi IS12 V1-nya adalah 120 ya. Kemudian I-nya adalah 3,135. Jadi kalau dikalikan 120 kalikan 3 kira-kira 376.
Kemudian untuk sudutnya, karena ini perkalian, maka ini minus 5 ditambah ditambah positif ya, karena konjugit ya, jangan lupa ini ada konjugitnya. Sehingga minus 5 ditambah 110 menjadi 105,02. Baru setelah itu ini bentuk polar dirubah dalam bentuk kartesian. Masih ingat kan untuk merubah dalam bentuk kartesian, X sama dengan R cos theta, ini rumusnya. Di mana R ini adalah nilainya ini. Kemudian cos kita cari cos 105 ya. 105 itu kan ada di kuadran kedua, makanya menjadi minus. Menjadi minus 97,5. Kemudian ini sinus. Sinus 105 karena ada di kuadran 2 jadi positif. Jadi positif 366. Jadi seperti itu untuk merubah polar menjadi kartesian. Sehingga ini minus 97 adalah nilai daya nyatanya. Kemudian yang 362 itu nilai dari daya reaktif. Kita lakukan juga untuk daya yang mengalir dari V1 ke V2 ya, dengan rumus V2 dikalikan I21 konjugit. Dilakukan operasi, ketemunya adalah 107,3, kemudian daya reaktifnya adalah 294,5. Nanti bagaimana cara membacanya? Nanti di slide berikutnya diinformasikan ya. Jadi kalau minus itu memakai ya, sedangkan kalau positif itu mensuplai, memberi. Kalau kita ingin mengetahui rugi-ruginya, ya, karena ini kan yang ditanyakan adalah berapa daya nyata dan daya reaktif yang dibangkitkan atau diterima, karena belum tahu mana yang membangkitkan dan mana yang menerima. Kemudian yang kedua, besar rugi daya pada saluran. Kalau besar rugi daya tinggal dijumlahkan secara parsial, jadi daya nyatanya dijumlahkan, daya reaktifnya dijumlahkan. Sehingga 97,5 ditambah 107,3 akan kita peroleh 9,8. Jadi ini rugi daya pada saluran. Sedangkan untuk daya reaktifnya adalah 363 dikurangi 294,5. Maka ketemu 68,8. Dari perhitungan ini, maka rugi daya itu hasil perhitungannya selalu positif, nggak pernah negatif. Karena dijumlahkan secara aljabar ya. Oke, satu slide lagi. Oke, untuk membuktikan ya, jadi untuk yang ini kita mencari daya nyata dan daya reaktif dengan rumus ya, menggunakan konsep daya kompleks yaitu S sama dengan V kali I konjugit. Kalau dihitung dengan menggunakan rumus yang ada ya, yang sudah kita kenal, misalkan P daya nyata adalah I kuadrat R, kemudian kalau daya reaktif adalah I kuadrat X. Maka
kita akan memperoleh nilai yang sama. Ini I12 ataupun I21 sama karena yang diambil hanya nilai magnitudnya. Nilai magnitud dari arus yang sudah kita hitung sebelumnya adalah 3,135. Dikuadratkan akan ketemu 9,8. Kemudian untuk mencari daya reaktifnya adalah reaktansinya itu diperoleh dari data salurannya, di mana R-nya 1, kemudian X-nya adalah 7. Sehingga I kuadrat kalikan X harusnya adalah 3,135 dikuadratkan, kemudian dikalikan 7, sehingga ketemunya 68,8. Jadi hasilnya sama. Tetapi kalau kita hanya menggunakan ini, ya, kita tidak tahu posisinya. Ya, kalau ditanya tegangan V1 sebagai pembangkit atau sebagai penerima, atau istilahnya sebagai generator atau sebagai motor. Karena generator itu membangkitkan, motor itu menyerap energi atau menyerap daya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, V1 ya. Jadi V1 dia menyerap ya. Jadi menyerap daya nyata tapi membangkitkan daya reaktif. Sedangkan untuk V2 itu membangkitkan daya nyata dan menyerap daya reaktif. Itu yang terjemahan dari ini, dari nilai positif dan negatifnya. Oke, untuk sampai di sini kira-kira ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Saya beri kesempatan. Sudah bisa dipahaminya? Jadi yang perlu diingat ya, yang di subbab 1.1 ya. Nanti yang diingat adalah bagaimana cara menghitung daya yang digunakan atau yang dikonsumsi oleh beban ya, dengan rumus ini. Yang paling sederhana adalah V kali I kali cos theta. Kemudian kalau ingin menghitung daya kompleknya, ini yang nanti akan dipakai pada analisis aliran daya adalah ini. Atau secara umum adalah daya komplek S sama dengan V dikalikan I konjugit. Ini umum, secara umum. Tapi kalau udah masuk ke rangkaian, maka kita harus tentukan dayanya itu dari mana ke mana. Kalau S12 berarti daya dari V1 ke V2. Ini harusnya juga harus menggunakan I12. Kalau kita ingin mengetahui daya yang mengalir dari V2 ke V1, maka V2 dikalikan I21, berarti daya arus yang mengalir dari V2 ke V1. Ini tidak boleh terbalik ya, karena ini akan sangat berpengaruh dalam perhitungan, karena I12 dan I21 magnitudnya sama tapi sudutnya akan jauh berbeda.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya udah jelas kita masuk ke Izin Pak. Iya, silakan. Baik, maaf sebelumnya Pak. Perkenalkan nama saya Ganang Bimantara. Ya, Izin bertanya Pak ya silakan. mengenai yang tadi Pak. Apabila terdapat pertanyaan semisal jikalau impedansinya yang dicari Pak, apakah rumusnya itu berbeda ataukah rumusnya nantinya itu Halo. Halo, hilang. Iya, ini suaranya nggak kedengaran ya. Oke, maksud dari pertanyaannya. Halo, ya bisa ini dilanjutkan? Ganang bilang. oh ya, Ya, tes. iya, udah kedengaran. Baik Pak, mohon maaf saya ulangi Pak. Iya. Untuk aliran daya kompleks ini apabila terdapat soal yang mungkin nanti jikalau ada impedansinya yang ditanyakan itu apakah rumusnya sama ataukah rumusnya berbeda tapi menyesuaikan, Mbak? Oke ya. Kalau rumusnya ini tetap ya. Tetapi misalkan ya. Jadi kalau di soal yang ditanyakan adalah nilai impedansinya, ya, maka nanti harus diberi informasi arusnya. Jadi jadi di soal itu harus ada data-data yang cukup agar kita bisa menggunakan rumus yang sudah ada untuk menghitung Z-nya. Misalkan ini I12, kalau kita lihat rumusnya, I12 adalah V1 dikurangi V2 dibagi impedansi. Nah, maka di soal harus muncul data-data ini agar nanti bisa dilakukan perhitungan. Jadi prinsipnya rumus ini bisa dipakai kapanpun. Kalau ditanyakan yang lain, maka harus muncul data-data yang lain yang nanti bisa dihitung. Jadi seperti itu. Jadi kalau hanya datanya terlalu sedikit, ya nanti kita akan kesulitan untuk menghitung, menentukan impedansi, karena untuk menghitung impedansinya maka kita perlu data arus. Mungkin tidak disebutkan data arus secara ini, Pak, secara langsung. Bisa bisa saja ini V2-nya juga dirubah dalam bentuk beban. Jadi kalau untuk beban, misalkan berapa impedansi saluran? Nah, kalau bebannya misalkan nilainya 10 dengan sudut 30 derajat. Sehingga kalau ada tegangan, ya, kemudian tegangannya itu harus di sisi ini, di sisi beban, nanti ada soalnya. Jadi kalau ada tegangan dan ada Z, maka kita bisa menghitung arusnya. Jadi nanti menghitung arusnya, nanti kita pasti diberi data lain sehingga kita bisa menghitung impedansinya. Jadi seperti itu. Rumusnya tidak berubah, tetap. Jadi kalau ingin mencari arus, yaitu I12 sama dengan V1 min V2 dibagi Z. Kalau ingin mencari
daya kompleks S12 adalah V1 dikalikan I12 konjugit. Oke, nanti kita coba ini Pak dengan soal yang lain ya. Jadi karena untuk saat ini saya ingin menekankan ya, konsepnya saja biar. Jadi konsep ini berlaku secara general ya. Mau soal apapun tetap kalau kita butuh menghitung arus ya kita menggunakan ini V1 min V2 dikurangi Z. Kalau kita ingin mencari daya kompleks adalah V kali I konjugit. Itu aja ininya Pak konsepnya. Jadi kalau soal berbeda masih tetap berlaku. Jadi itu jawabannya Saudara Ganang. Mungkin masih inilah masih global, nanti saya coba memberikan contoh ya, meskipun jarang ya yang ditanyakan ini impedansi saluran. Biasanya yang ditanyakan ini tegangan sumber ya. Jadi ini istilahnya tegangan beban, ini tegangan sumber. Biasanya itu yang sering muncul. Kenapa impedansi saluran jarang ditanyakan? Karena dalam realitanya impedansi itu kan tetap. Artinya itu sifat elektris dari kawat penghantar. Tapi kalau nanti mau tetap dipaksakan ditanyakan nanti yaitu misalkan berapa kapasitas ya, yang ideal untuk atau berapa nilai impedansi saluran agar ini Pak rugi salurannya menjadi kecil, agar rugi salurannya hanya 1%. Nah, itu baru kita perlu menentukan ini spek dari kawat penghantarnya harus mempunyai sifat elektris atau nilai R dan X-nya yang tertentu. Jadi seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa diterima. Oke, gimana Saudara Ganang? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Yang lain mungkin masih ada yang masih belum jelas untuk konsepnya ini. Oke ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu rangkaian 3 fase seimbang. Jadi kalau kita mendengar istilah sistem tegangan 3 fase yang seimbang, itu kita langsung punya pemahaman ya bahwa ada 3 tegangan karena tegangan 3 fase yang nilainya sama dan mempunyai perbedaan fase itu 120. Jadi kalau dibuat dalam kalimat lengkap bahwa sistem tegangan 3 fase yang seimbang itu terdiri dari tegangan 1 fase yang mempunyai magnitud dan frekuensi yang sama tetapi antara satu dengan lainnya mempunyai perbedaan fase sebesar 120 derajat. Misalkan ini ada tegangan ya, berarti ini adalah VA, kemudian ini VB, yang terakhir VC. Di mana perbedaan ini ya, jadi artinya fase lebih dulu siapa yang muncul. Kalau di bentuk sinusoida kita kan masih harus ditentukan mau yang mana dulu ya. Kalau kita beracuan di fase A, ya, maka kita di sini. Ya. Biasanya 1 harus dianggap sudutnya 0. Jadi misalkan ini fasenya sudutnya 0. Berarti sudutnya 0 berarti kan ada di titik sini.
Karena ini gelombang di fase A kan ini. Kita bisa saja mengambil dari sini. Kalau kita mengambil startnya di sini, berarti kan sudutnya jadi 90. Kalau kita mengambil di sini, di bawah, sudutnya menjadi 180. Kalau kita mengambil di sini, sudutnya kan 360 atau 0. Makanya kita tentukan di sini sebagai start fase A-nya. Nanti kalau fase A-nya di sini, antara fase B dan fase C itu selisihnya 120. Maka kita tunggu fase A itu ya, berubah nilainya ya, sampai di sini ya, 120 baru fase B-nya muncul. Sehingga dikatakan perbedaan atau beda fase antara fase A dan fase B itu adalah 120. Jadi ngelihat dari sini, ini kan 120. Kemudian untuk fase C-nya juga akan berbeda. 120 bukan terhadap A tapi terhadap B. Jadi setelah B berjalan sejauh 120 maka muncullah fase C. Itu kalau kita lihat dari bentuk gelombang sinusoidanya. Tapi kan itu agak ini Pak, agak sulit karena harus kita tentukan startnya di mana. Untuk kita tentukan satu saja startnya, yang lain nanti ngikutin. Kalau kita rubah misalkan ya, kalau fase A kita mulai dari 90 ya, ini kan punya fase A. Maka fase A setelah berjalan selama 120 derajat ya, maka baru muncul ini 90 di sini. Setelah 180 maka fase B-nya muncul. Jadi memang agak ini agak kesulitan. Karena kita kesulitan menggunakan ini biasanya nah, disederhanakan dengan menggunakan bentuk fasor, ya, bentuk vektor seperti ini. Jadi satu kita tentukan, jadi kalau kita tentukan VA-nya di sini, ya, maka kita geser 120 berlawanan searah jarum jam, maka ini adalah posisi VB. Kita geser lagi 120, maka ini posisi VC. Itu juga berlaku untuk tegangan dan arus sama. Sekarang kalau misalkan ya VA-nya kita tentukan di sini. Di sini kan VA, kalau kita gambar VA di sini berarti kan sudutnya adalah 90 ya, karena yang jadi acuan adalah sumbu X. Berarti kan ini VA-nya 90, berarti nilainya misalkan 1, sudutnya 90. Sekarang berapa VB-nya? Ya kita putar saja 120 searah jarum jam. Ini 90, ini 180, ya kira-kira di sini. Ini adalah VB. Berapa nilainya? Berarti kalau 90, 120 kurangi 90, berarti kan sisanya ini minus 30. Berarti VB adalah nilai 1 dengan sudut minus 30. Kemudian kita putar lagi 120. Maka misalkan
Misalkan di sini, ini adalah VC. Jadi sangat tergantung ini referensinya di VA-nya dulu, berapa sudutnya, nanti yang lain ngikutin. Itu juga berlaku untuk arus, sama. Jadi itu untuk menggambarkan ini ya, perbedaan 100, beda fasenya 120. Jadi antara VA dengan VB bedanya 120, VB dengan VC juga 120, VC dengan VA juga 120. Ingat gambarnya itu searah jarum jam. Jadi ada VA, baru muncul VB, baru muncul VC. Kalau kita menggunakan bentuk vektor seperti ini. Kemudian kalau kita lihat sistem 3 fasenya kira-kira seperti ini. Nanti bebannya ini bisa berubah, bisa Y, bisa delta. Sehingga kalau di sini ada tegangan VA, maka arus yang mengalir pada saluran ini adalah diasumsikan atau diberi notasi IA. Kalau mengalirnya keluarnya dari tegangan VB, maka disebut IB. Kalau mengalir keluarnya arus dari tegangan VC, maka disebut arusnya IC. Kemudian ini ada yang kadang-kadang diketanahkan, ada yang tidak ya. Jadi kalau tidak, nanti ya di sini tidak ada arus yang mengalir. Kalau diketanahkan, nanti munculnya IA ditambah IB ditambah IC. Itu konsep sistem 3 fase secara sederhana. Jadi yang sangat penting ini nanti bagaimana cara menggambarnya, agar nanti kita bisa mengaplikasikan di analisis kasusnya. Atau kalau kita ingin menyelesaikan sebuah persoalan. Oke, ini sekarang kita lihat yang bebannya terhubung Y. Ya. Jadi fokus di beban ya, di sini. Kalau tadi kita menggunakan istilah VA, VB, VC ya. Itu kan kita tidak tahu dia mengalirnya dari mana ke mana gitu. Sehingga kita tambah notasi N, di mana N adalah titik ini. Jadi kalau ini dianggap titik A, ini titik B, ini titik C. Sehingga VAN ya, berarti VAN adalah tegangan dari titik A ke titik N. VBN adalah tegangan dari titik B ke titik N. VCN adalah tegangan dari titik C ke titik N. Karena nanti ada istilahnya VAN, ada nilainya istilahnya tegangan VAB. Berarti kalau VAB itu tegangan antara titik A dan titik B. Jadi tegangan di sini. Sehingga nanti ada dua istilah, ada tegangan fase. Tegangan fase adalah tegangan titik A atau titik B atau titik C ke netral, ke fase. Ada istilahnya tegangan line to line ya, atau tegangan antar saluran. Misalkan di saluran A dan saluran B. Ini disebut VAB. Jadi istilahnya tegangan line to line atau tegangan antar saluran. Karena mengukurnya dari saluran 1 ke saluran 2. Kalau fase mengukurnya dari dari titik saluran ke netral, ke N. Itu pengertian untuk ini.
untuk notasi VAN dan VAB. Kemudian ini ada notasi P atau tegangan fase, ya. Karena magnitudnya sama, nanti diberi notasi yang sama, VP, VP, VP. Kemudian ini asumsi, ya. Misalkan VAN-nya berada di sudut 0 derajat, maka VBN-nya adalah minus 120 derajat. VCN-nya adalah minus 124 derajat. Jadi sama dengan yang tadi, ini VAN, VBN-nya ini kalau diukur adalah minus 120 derajat. Kemudian VCN-nya ya, ini bisa ditulis minus 240 atau bisa juga ditulis sudutnya plus 120 derajat. Jadi bebas menentukannya, tapi pakai satu aturan saja. Karena ini searah, maka ini minus, ini minus. Ada juga di referensi yang mengatakan VBN-nya minus 120, VCN-nya positif 120. Tapi di slide ini menggunakan arah yang sama, ya, yang searah jarum jam, sehingga kita menulis VCN-nya adalah minus 240 karena berada di ini, berangkatnya searah jarum jam. Sekarang untuk menentukan nilai VAB-nya, ya, antara titik ini, ya, tegangan titik ini adalah VAB. Sebetulnya kita jumlahkan kan, kalau VAB itu kan lewat VAN, antara titik A ke N, kemudian ditambah dengan VNB. Karena arahnya kebalik. VAN kan dari titik A ke titik netral, VBN dari titik B ke titik netral. Tapi pada saat kita ingin menghitung nilai besarnya VAB dari titik A ke titik B adalah menjumlahkan vektor VAN ditambah VNB. Kalau kita ingin tetap menggunakan notasi VBN, ya, arahnya ke sini berarti bukan dijumlah tapi di minus. Jadi itu kenapa VAB adalah VAN min VBN. Baru setelah itu kita masukkan nilai VAN dan VBN-nya, sehingga kalau dilakukan perhitungan maka ketemu ini akar 3 V fase dengan sudut 30 derajat. Kalau satu udah ketemu VAB 30, maka VBC-nya digeser 120. Berarti 30 tambah 120 itu adalah maka ketemunya adalah menjadi minus 90. Kenapa minus? Karena lagi-lagi diputar searah jarum jam. Kan muternya gitu. Jadi VAB kan ketemunya udah 30, maka kita gambar dulu. Ini VAB-nya 30. Setelah itu kita putar sejauh 120 hingga posisinya ada di minus 90. Kemudian kita putar lagi 120, maka kita ketemu VCA-nya adalah sudutnya adalah 150. Kalau kita mau ingin menggunakan minus, berapa? Berarti 360 dikurangi 150. Berarti kalau ingin digunakan minus-minus seperti ini, maka VCA-nya adalah
sudutnya minus 210. Jadi bebas mau searah semua atau mau cari yang positif, kalau bisa positif. Tapi yang 90 juga bisa positif kalau kita melihatnya dari sini. Tapi jarang, lebih baik disamakan saja searah jarum jam. Kemudian tadi VAB adalah VAN dikurangi VBN ya. Ini VAN-nya, ini VBN-nya, ini VCN-nya. Maka VAB adalah VAN ditambah VNB ya, kalau kita ditulis di sini ya, karena kita merubah arahnya. Sehingga inilah VAB ini kalau kita lihat secara vektor ya. Ini yang paling penting ya. Jadi kalau sistem terhubung ini bebannya terhubung Y, maka arusnya tidak mengalami perubahan ya, nilainya arus antar saluran atau arus fasenya sama. Kenapa sama? Karena kita lihat ya, yang definisi arus saluran ini kan ini. Yang dikatakan arus fase di sini. Karena tidak mengalami percabangan maka nilainya sama. Sehingga arus line to line atau IL sama dengan I fase. Beda dengan di tegangan. Jadi tegangan fase adalah antara titik A dengan titik N. Tegangan antar saluran adalah tegangan antara titik A ke titik B. Sehingga nilai tegangan antar saluran itu lebih besar, sebesar akar 3 dari tegangan fase. Kemudian sudutnya mengalami pergeseran 30 derajat. Ini yang diingat untuk di slide ini, yaitu adalah hubungan tegangan antar saluran dan tegangan fase. Kalau sekarang bebannya terhubung delta, maka yang dianalisis itu yang dijadikan acuan adalah arus, karena sama, arus dan tegangan itu sama. Ini istilahnya arus saluran, ya. Ini istilahnya arus fase. Kalau tegangannya, ya, kalau di delta tegangannya sama, tegangan line to line dengan tegangan fase sama, karena tidak ada netralnya. Karena tegangannya hanya muncul di sini. Ya. Di sini ya tegangan antar saluran, ya tegangan fase juga sama di sini. Yang lain kan nggak muncul. Sehingga analisisnya sama persis dengan terhubung Y, tapi berangkatnya dari arus. Berarti berangkatnya dari arus fase. Istilahnya IAB, IBC, ICA. Kalau diasumsikan IAB-nya 0 derajat, maka IBC-nya adalah minus 120. ICA-nya adalah minus 240. Baru nanti analisis berikutnya adalah IA. Ya. Kalau IA kita lihat, ya, IA adalah ini mengalami percabangan IAB dan ICA, di mana arahnya berbeda. Kalau IAB keluar, kalau ICA masuk. Maka kalau kita anggap IAB-nya positif, maka ICA-nya menjadi negatif, sehingga IAB min ICA. Jadi sama persis dengan yang untuk yang tadi. Sehingga kalau kita lakukan perhitungan, ya, maka ketemunya ini perbedaannya hanya nilai minusnya saja. Minus 30. Kalau kita lakukan operasi vektor juga nanti ketemunya sama.
IAB ditambah dikurangi ICA atau ditambah IAC, arahnya ke sini. Sehingga nanti ini nilai magnitudnya ada tambahan akar 3, kemudian sudutnya bergeser 30 derajat. Sehingga untuk slide yang ini kita ingat yang ini. Jadi kalau untuk kerubung delta itu tegangannya sama, tegangan antar saluran dengan tegangan fase sama, tetapi untuk arus saluran itu nilainya lebih besar akar 3 dibandingkan arus fase. Kemudian terjadi pergeseran minus 30. Oke, konsepnya itu untuk analisis rangkaian 3 fase. Oke, bisa dipahami untuk konsep rangkaian 3 fase. Ini ada 3 slide ya. Memang sengaja saya bikin yang sangat penting saja. Jadi ini konsep untuk menggambarnya. Kemudian ini kalau terhubung Y analisisnya, maka yang berbeda adalah tegangannya. Tegangan line to line dengan tegangan fase berbeda. Kalau terhubung delta, yang berbeda adalah arus antar saluran dengan arus fasenya. Oke, silakan kalau masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan agar mempunyai konsep pemahaman yang sama atau konsep pemahaman yang benar untuk rangkaian 3 fase seimbang. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke contoh ya. Saya sengaja bikin satu contoh agar slide-nya tidak terlalu banyak dan ini konsepnya tersampaikan. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita latihan membahas kasus yang beda, baru nanti saya tambah konsep yang lain. Oke, ini misalkan ya, ada beban 3 fase, bebannya seperti ini, kemudian terhubung Y, nilai dari impedansinya adalah 10 dengan sudut 30 derajat. Kemudian beban itu disupply oleh tegangan seimbang dengan tegangan line to neutral, berarti data yang diketahui ini adalah 220 nol ya. Ini VAE-nya, VBE-nya otomatis 240 ya. Kalau yang tadi adalah minus 120. Jadi sama saja kita mengatakan minus 120 atau mengatakan positif 240 itu sama. Kemudian VCE-nya 120 ya. Jadi di soal ini ingin ditulis semua sudutnya positif. Nggak ada masalah. Sama, yang penting beda fasenya antar tegangan adalah 120. Ini ada 3 yang ditanyakan. Yang pertama, hitung nilai arus pada setiap saluran, arus saluran. Kemudian hitung tegangan line to line, ini berapa tegangan antar saluran. Kemudian hitung ini nilai daya aktifnya P dan Q-nya yang diserap oleh beban 3 fase. Karena sistemnya 3 fase. Oke, kalau kita udah tahu yang ditanyakan, maka kita bisa menghitungnya. Oke. Yang pertama adalah arus pada setiap saluran.
Yang pertama kita sudah punya pemahaman atau punya konsep bahwa arus adalah perkalian tegangan dan impedansi. Sekarang tegangan yang mana? Karena di sini ada tegangan fase, ada tegangan antar saluran. Ini yang dipakai adalah tegangan fase karena kita menganalisis sistem 3 fase itu menggunakan konsep 1 fase. Hingga kita masukkan ini tegangannya IAN sama dengan VAN, sudutnya 0, ini tidak ditulis sudutnya, dibagi impedansinya. Impedansi salurannya adalah 10 dengan sudut 30. Sehingga ketemunya adalah 22 dengan sudut 0 dikurangi 30 menjadi minus 30. Sebetulnya cukup satu saja dihitung. Baru nanti IBN-nya ini tanpa dihitung pun itu pasti ya. Magnitudenya sama 22. Sudutnya seperti apa? Tinggal digeser 120. Berarti kalau ditambah 120 berarti kan jadi minus 150. Tetapi karena ini enggak menggunakan yang positif, kalau ke 150 kalau kita lihat dari sisi positif ya. Jadi kalau minus 150 kan adanya di sini. Ini minus 150. Mungkin kurang, ini 150. Anggaplah ini 150. Ini kan minus 150. Kalau mau dijadikan positif, kita berangkatnya dari sini. Maka jadinya ada 210. Kemudian untuk VCN-nya kita putar lagi 120. Menjadi 90. Atau minus 270. Jadi sama saja. Jadi jangan kebingungan untuk ini. Karena di soal ini pinginnya ininya positif. Atau kita lakukan saja dengan menggunakan ini Pak, rumusnya I sama dengan V dibagi Z. Sehingga sudutnya saling dikurangi, 240 kurangi 30 jadi 210. 120 kurangi 30 menjadi 90. Itu nilai arusnya, arus saluran. Arus saluran, arus fase sama karena terhubung Y. Kemudian bagaimana dengan tegangan antar salurannya? Kita gunakan rumus yang tadi adalah VAB sama dengan VAN min VBN. Kita lakukan pengurangan, nanti kita ketemu ini. Atau kita gunakan konsep yang sebelumnya, di salah sebelumnya bahwa VAB itu akan sama dengan akar 3 VAN dengan sudut plus 30. Kan ini konsepnya. Karena VAN-nya 0 di soal, maka VAB-nya adalah 220 akar 3 dengan sudut 30. Jadi bisa langsung, tidak usah melakukan perhitungan VAN min VBN karena sudah menjadi rumus yang berlaku bahwa tegangan antar saluran sama dengan akar 3 tegangan fase dengan mengalami pergeseran sudutnya sebesar 30 derajat. Jadi langsung bisa ditulis ini akar 3 220 kali dengan sudut 30 derajat. PBC-nya juga sama. Geser 120. Diputar. Nah, kenapa minus? Karena diputar berlawanan searah jarum jam. Nah, jadi ketemunya nanti 30 minus 120
20 menjadi minus 90. Kemudian VCA-nya diputar lagi 120. Ketemunya menjadi minus 210. Oke, soal B kita udah diselesaikan dengan cukup mudah. Kemudian yang terakhir ya, untuk menghitung nilai daya kompleknya, nilai daya aktif dan daya reaktifnya. Ini kita coba analisis satu fase. Jadi daya kompleks di fase A pakai adalah, karena fase A adalah VAN kalikan IAN konjugate. Jadi hati-hati kita gunakan tegangan fase semua ya, tidak menggunakan tegangan antar saluran. Tegangan VAN-nya kita tahu magnitudenya adalah 20. Arusnya sudah kita hitung nilainya 22. Kemudian sudutnya VAN sudutnya 0. IAN tadi sudutnya adalah minus 30. Ada enggak perhitungan? Oke, ini kan IAN adalah minus 30. Tapi karena dikonjugitkan maka menjadi positif 30. Dengan nilainya 4.840 dengan sudut 30. Ini untuk satu fasenya. Kalau 3 fasenya tinggal dikalikan 3 saja. Di sini tinggal dikalikan 3. Nilai 4.840 kalikan 3 menjadi 14.520 dengan sudut 30. Baru dari bentuk polar ini kita rubah menjadi bentuk kartesian sehingga nilainya menjadi daya aktifnya adalah 12.574,69. Kemudian daya reaktifnya sebesar 7.260 var. Kalau mau jadikan kilo berarti ini kan 12,57 kW. Sedangkan daya reaktifnya adalah sebesar 7,26 kilowatt. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan perdana ini. Semoga bisa dipahami. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan ya. Waktunya juga sudah habis ya. Oke, ini untuk absensinya di Sepada ya. Ini ada 3 orang yang belum